Hai, back with me Kenny Rao. Sore ini saya akan sharing kepada teman-teman lagi tentang bagaimana cara melatih anjing untuk kepatuhan dasar, basic obedient. Nah, cuma bedanya di video kali ini saya akan sharing secara singkat bagaimana saya melatih anjing-anjing saya untuk basic obedient, baik itu cara melatih duduk, cara melatih tiarap, lalu sit stay, down stay, recall itu panggil datang. Nah, panggil datang ini nanti ada dua cara, yaitu comfort position untuk di ujian dan panggil saat bebas. Nah, yang terakhir adalah jalan samping dengan tali. Tapi untuk teman-teman yang ingin lebih tahu detail cara-caranya adalah bagaimana caranya, nanti bisa lihat di deskripsi, saya sertakan link untuk playlist bagaimana cara melatih kepatuhan dasar. Nah, sekarang saya akan bermain dengan Ana. Jadi Ana ini 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu baru selesai ujian GH dan punya klien saya dan akan segera dipulangkan. Jadi ini video terakhir yang saya buat bersama dia. Semoga di video ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman untuk belajar bagaimana caranya melatih anjing khususnya di kepatuhan dasar. Saya Kenny Rao, tetap bersama saya. Oke teman-teman, sekarang saya sedang bersama Ana, Australian Shepherd. Jadi saya akan sharing pertama bagaimana cara saya melatih anjing saya untuk duduk. Nah, jadi dengan reward makanan di tangan kanan, saya luring, saya arahkan seperti ini. Lalu tangan saya naikin ke atas. Begitu dia posisinya duduk, saya bilang oke. Oke, ini adalah release signal ya. Nah, saya kasih lihat lagi, saya naikin ke atas, posisi dia duduk. Oke. Nah, jadi oke ini release signal ini adalah suatu signal kepada anjing bahwa dia akan mendapatkan reward jika dia melakukan perilaku yang benar sesuai kehendak kita. Nah, jika dia tidak mau duduk, maka saya akan memberikan signal no dan saya ulang kembali posisi luring untuk posisi duduknya. Setelah dia paham dengan posisi, oke, baru saya masukkan perintah sit-nya. Jadi kalau saya melatih, biasanya saya ajarkan posisinya dulu, baru setelah dia bisa, saya masukkan perintahnya. Sit, dia duduk, oke. Sit. Jika dia tiarap, saya bilang no, saya ulang lagi. Sit, no. Sit, no. Sit, oke. Ya. Nah, lalu untuk posisi tiarap sama. Saya ajarkan dulu posisinya dari posisi duduk, baru saya turunkan tangan saya ke bawah. Seperti ini. Sit. Saya turunkan ke bawah, saya berikan satu reward. Oke. Ketika saya turunkan tangan saya bilang good, saya kasih dia reward satu biji makanan, lalu saya berikan release signalnya lagi. Seperti ini lagi, saya kasih lihat. Sit, turunkan tangan ke bawah, dia makan, saya bilang good. Oke. Oke. Setelah dia paham dengan posisi tiarap, baru saya masukkan perintah untuk tiarapnya. Oke. Oke. Nah, kebetulan Ana saya latih pakai bahasa Jerman, jadi bukan pakai down, tapi pakai flats ya. Sekali lagi ya, saya kasih lihat. Oke. Nah, ini cara-cara yang simple untuk mengajari sit dan down. Sekarang saya kasih lihat bagaimana untuk melatih stay dari sit.
Jadi stay itu ada 3. Pertama, berapa lama dia bisa duduk atau tiarap. Yang kedua, berapa jauh dia bisa ditinggal. Dan yang ketiga adalah bisa nggak dia diganggu atau distraksi. Nah, ini semua pasti ada prosesnya, step by stepnya. Jadi saya akan sharing bagaimana saya melatih anjing untuk stay. Contohnya di duduk ini. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, saya tidak menggunakan perintah stay. Jadi saya perintahkan sit, dan itu akan terus dia kerjakan sampai saya berikan release signal. Contohnya seperti ini ya. Sit. Begitu dia duduk, saya kasih 1, good. Saya kasih 1 lagi sambil bilang good. Oke. Ya. Sekali lagi ya. Kanan. Sit. Good. Good. Oke. Nah, yang saya lakukan ini adalah menguji dia berapa lama dia bisa duduk. Tentunya teman-teman bisa menganalisa sendiri ya anjing masing-masing. Mungkin dari 10 detik, 15 detik. Setelah itu paham, baru saya tinggalkan mulai dari 1 langkah kecil terlebih dahulu. Sit. Pelan-pelan saya mundur 1 langkah. Setelah itu saya kembali ke dia, saya kasih reward, saya bilang good. Lalu saya mundur lagi. Nah, sit. Lalu saya mundur lagi 1 langkah kecil. Saya kembali lagi bilang good. Lalu saya bilang sit lagi. Saya pelan-pelan mundur lagi 1 langkah kecil. Kapan dia boleh keluar dari posisi ini? Setelah saya bilang oke. Ya. Nah, dari 1 langkah kita coba 2 langkah. Contohnya seperti ini. Sit. Good. 2 langkah kecil. Pelan-pelan saya maju lagi. Good. Lalu saya bilang sit lagi. Pelan-pelan saya mundur 2 langkah. Lalu saya maju lagi bilang good. Saya bilang sit lagi. Baru setelah itu saya berikan release signal. Oke. Jadi oke ini atau release signal ini benar-benar suatu signal kepada anjing yang menyenangkan. Nah, ada teman-teman bertanya sama saya, anjingnya nggak mau stay, selalu bangun. Bisa karena faktor belum menguasai duduk untuk beberapa lama, atau mungkin handlernya mundurnya cepat atau majunya cepat. Nah, gerakan kita yang cepat ini biasanya menjadi jadi trigger buat anjing untuk bergerak. Jadi lakukan dengan pelan-pelan. Nah, sekarang saya akan coba tinggalkan mungkin 5 langkah ya, kita lihat ya. Sit. Tidak perlu terlalu lama, setelah itu saya kembali ke dia pelan-pelan. Kalau dia tiarap, maka saya akan mengulangi lagi. Sit. No. Sit. No. Sit. Sit. Sip. No, no, no. Jika dia tiarap, kita ulangi lagi. Sit, sit, no, sit. Setelah itu baru saya berikan release signal. Oke. Ya, good boy. Begitu juga dengan tiarap. Anak. Sit. Relax. Good. Pelan-pelan saya tetap berdiri di sini. Saya bilang good. Setelah itu saya berikan release signal. Oke. Sekali lagi ya. Mana? Sit. Relax. Good. Oke. Nah, sekarang saya akan coba meninggalkan
tinggalkan dia. Sama prosesnya sama dengan sit stay tadi. Pelan-pelan, lakukan dengan pelan-pelan. Relax. Setelah itu saya berikan release signal. Oke. Nah, sekali lagi ya. Arah. Hey. Relax. Relax. Jarak meninggalkan ini teman-teman bisa atur sendiri, mulai dari 1 langkah, 2 langkah, 3, 5. Kalau sudah paham baru bisa lebih jauh. Durasinya juga pelan-pelan bisa ditingkatkan dari mungkin 10 detik, 15 detik, mungkin sampai 1 menit dan seterusnya. Terus, relax. Oke. Nah, signal oke ini nanti teman-teman bisa rubah menjadi come atau here ya. Nah, jadi saya akan coba sekali lagi. Saya rubah signal oke menjadi perintah come. Kita lihat. Anak. Relax. Nah, sekarang saya akan masuk ke jalan samping dengan tali. Nah, sebenarnya cukup makanan taruh di tangan kiri. Jadi saya tidak melatih anjing saya dengan cara seperti ini, ditarik-tarik sambil bilang heel. Tapi saya cukup dengan makanan di paha kiri saya. Ya, tidak perlu terlalu jauh dulu, mungkin 5 langkah dulu. Seperti ini contohnya, heel. Pelan-pelan aja. Stop. Saya kasih makan. Jadi selama jalan saya tidak kasih makan. Saya hanya memancing dia. Pas berhenti baru saya kasih makan. Seperti ini. Begitu berhenti baru saya kasih makan. Terus. Oke. Ya. Sekali lagi kita lihat ya. Jadi nanti ke depannya setelah dia paham bahwa heel atau push itu adalah berada di samping kiri, jadi nanti kita hanya cukup memegang tali seperti ini, menasik, jalan seperti ini, maka dia akan ada di sebelah kiri kita. Seperti ini contohnya ya. Ini saya pakai makanan, jadi untuk teman-teman lihat caranya. Tapi nanti ke depannya kalau dia sudah paham, kita tidak perlu pakai makanan. Contohnya seperti ini, push. Ya. Kenapa dia mengikuti saya di sebelah kiri? Karena semasa atau selama proses latihan dia tahu ada makanan di sebelah tangan kiri ya. Jadi saya kasih lihat sekali lagi seperti ini, tapi saya tidak kasih makanannya. Push. Good. Push. Nah, jadi itu sekilas bagaimana saya mengajari anjing untuk jalan samping. Dan sekarang yang terakhir adalah memanggil anjing saat diperlukan. Jadi sekarang untuk melatih hal ini saya akan menggunakan tali panjang 10 meter dan saya akan biarkan anjing ini berjalan sesuka hati dia
tetapi dalam jangkauan 10 meter tersebut. Lalu saat dia tidak melihat saya akan panggil namanya, baru saya beri perintah come atau here. Jadi tidak langsung here, tetapi saya akan berikan namanya dulu, Ana. Begitu dia lihat saya, baru saya panggil here. Nah, sekarang saya sudah menggunakan tali 10 meter, jadi saya akan biarkan Ana jalan-jalan bebas kemana saja. Nanti saya akan panggil nama dia dan memberikan perintah here supaya dia datang. Kita lihat. Nah, di sini saya akan biarkan dia pergi. Dan kelihatannya nggak mau pergi karena selama latihan selalu ada di posisi samping kiri saya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Saat dia tidak melihat saya akan panggil namanya lalu memberikan perintah datang. Ana, here. Ya, good. Nah, begitu dia datang, saya kasih reward. Lalu saya ulangi sekali lagi. Ini fungsinya adalah suatu hari jika anjing kita pergi keluar rumah atau mungkin keluar dari area yang kita inginkan, kita bisa panggil nama dia dan memanggil dia kembali dan memberikan reward. Ini jika pendasaran ini kuat bagi anjing-anjing kita, sangat bermanfaat ketika anjing kita melarikan diri. Tetapi nanti reward makanan ini bisa kita ganti dengan bola. Oke, kita lihat sekali lagi. Nah, tali ini teman-teman boleh gunakan di awal latihan supaya anjing tidak kabur-kabur. Jadi masih terkontrol. Tapi kalau mungkin di sini saya tidak menggunakan tali, tidak apa-apa karena Ana sudah terbiasa di tempat ini juga. Kita lihat, saya lepaskan talinya ya. Ana, here. Ana, here. Ya, good. Jadi setiap dia datang, kita berikan ekspresi yang menyenangkan bagi dia, memuji dia, good atau yang lain, dan berikan rewardnya supaya dia senang. Kita lihat sekali lagi. Ana, hey, ya, Nah, inilah teman-teman sedikit sharing dari saya, bagaimana cara saya melatih kepatuhan dasar dari sit, down, stay, jalan samping, dan panggil datang. Tapi untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat di deskripsi atau di iCard di atas ini yang sudah saya cantumkan untuk cara melatih kepatuhan dasar. Saya Kenny Rao, tetap semangat, tetap berlatih, maju terus Dog Sport Indonesia.